Dalam banget. Mas Galih? Kamu masih hidup, Mas? Kamu pulang, Mas? Alhamdulillah, kamu masih ingat denganku. Maafkan aku, Kia. Aku memang lelaki yang penuh dosa. Tapi sekarang aku menyesal. Aku sadar bahwa cuma kamu perempuan yang terbaik di dunia ini. Kamu pasti minta sih, kan? Ketika itu kamu masih umur 2 tahun. Ternyata kamu sekarang udah besar ya. Cantik, persis seperti ibumu waktu remaja dulu. Dan kamu, Gunarti, kan? Apa kabar, Gunarti? Dulu kamu berusia 7 tahun setelah ayah pergi. Kamu sudah kerja atau masih kuliah? Maafkan ayah, Gunarti. Bu, Bapak ini siapa? Kok dia kenal dengan kita semua? Beliau adalah ayah kamu, Nak. Ayah yang selama ini kalian rindukan. Ayah yang selama ini kalian tunggu-tunggu kedatangannya. Widi sudah pulang, Nak. Ayah, Maafkan aku. akhirnya kami bisa juga melihat ayah. Ibu, hentikan. Mbak, kenapa Mbak? Kok Mbak menghalangi ibu bersama dengan ayah? Ayah? Kamu menyebut orang tua ini dengan ayah? Sudah berkali-kali aku katakan, kita tidak punya ayah. Ayah kita sudah mati. Astagfirullahaladzim. Jangan seperti itu, Gunarti. Maafkanlah ayahmu. Jangan jadi anak yang durhaka. Benar, Mbak. Walau bagaimanapun, beliau tetap ayah kita. Darah beliau mengalir dalam tubuh kita. Maafkan ayah kita, Mbak. Beri maaf. Cih! Orang tua itu tidak pantas dimaafkan. Kalau dia mati, pastilah juga masuk neraka. Ayolah, Mbak. Maafin ayah kita. Jangan kamu bela orang tua itu, Mintarsi. Di saat kedinginan, kelaparan, apa orang tua itu peduli? Apa dia peduli? Kita sekolah atau tidak? Sakit atau sehat? Hidup atau mati? Memang benar, Mbak. Mbak Narti yang mencari makan untuk keluarga ini, yang membiayai sekolah, buku-buku. Mbak Narti. Bahkan kalau saya masuk rumah sakit, Mbak Narti. Bisanya cuma bikin anak, tapi lepas tanggung jawab. Apa yang kamu katakan itu benar semua, Nak. Saat itu ayah lalai dan tergoda oleh bujuk rayu perempuan itu. Dia berjanji untuk memberi modal untuk usaha. Dan ternyata ayah ditipu. Ayah menyesal. Maksud ayah, jika berhasil, tentu untuk kalian juga. Omong kosong. Yang benar, modal yang ada dibawa lari oleh dia. Sekarang, setelah bangkrut dan menjadi tua bangka, kembali minta perlindungan kepada keluarga yang telah disia-siakan. Percayalah, nanti ayah kesini cuma ingin minta maaf. Setelah ayah mendapat minta maaf dari kalian semua juga, ayah udah pergi. Benar, Mbak Narti. Ayah sudah mengakui kehilafannya dan berbesar hati meminta maaf. Sambut kepulangan ayah, Mbak.
sayang. Binatang aja punya rasa kasih sayang terhadap anaknya. Tapi orang tua itu enggak. Jangan begitu Gunarti. Tuhan akan marah kalau kalian menjadi anak yang durhaka. Sesama manusia itu harus saling memaafkan. Tuhan akan marah kalau kalian menjadi anak yang durhaka. Sesama manusia itu harus saling memaafkan. Itu pahalanya besar, nak. Pahalanya besar, harus saling memaafkan. Apalagi dia orang tua kalian sendiri. Emin, kamu jangan pelin-pelan. Ketika kamu diusir kepala sekolah karena belum bayar SPP dan masuk rumah sakit karena demam berdarah, siapa yang bayar? Ya, Mbak Narti. Siapa yang banting tulang mencari uang untuk membayar kontrakan rumah dan mencari nafkah? Semua kita tahu Mbak Narti yang menafkahi keluarga ini. Tetapi nggak baik Mbak menyebut-nyebut jasa. Allah akan murka sama hambanya yang membangga-banggakan dirinya sendiri. Aku tidak bermaksud menyebut jasa. Cuma ngasih tahu ke orang tua itu kalau tanggung jawabnya sudah ia lemparkan kepada anaknya yang sebenarnya belum mampu. Akibatnya, aku terpaksa berhenti kuliah dan banting tulang untuk menghidupi keluarga. Kamu sudah bekerja keras untuk kami. Kamu sudah menghidupi kami. Tapi tolonglah, nak. Kasih bapak kamu kesempatan. Sampai mati pun aku tidak akan memaafkannya. Datang ke sini hanya untuk minta maaf. Setelah itu juga dia akan pergi, nak. Tolong maafkan dia, Gunarti. Tapi mengusir ayah kandung kalian sendiri itu bukan cerminan manusia yang beriman, nak. Sekali enggak, ya enggak. Mas Satpam, tolong kesini segera ya Mas. Ada orang gila yang menyelinap masuk rumah saya. Tolong diusir dari rumah saya ya Mas sekarang. Terima kasih. Percayalah, Bun. Ayah datang ke sini hanya cuma ingin minta maaf. Toh juga kalau ayah udah dapat minta maaf dari kalian juga ayah pergi. Lebih baik minggat sebelum Satpam datang. Ya, ada apa Mbak Nanti? Ini Pak Satpam, ada orang gila yang berani-beraninya masuk ke rumah saya dan mengaku-ngaku sebagai ayah kami. Oh, memang begitu Mbak. Sekarang ini lagi banyak penipuan. Orang tua, kamu ini ganggu saja, ayo pergi. Kalau kalian sudah memaafkan ayah, ayah akan pergi. Loh, kok dia bilang ayah Mbak Nanti? Penipu. Mungkin saja dia bermaksud jahat. Tolong singkirkan dia Pak dari rumah saya. Pergi, atau aku bawa nanti kamu ke kantor polisi. Lepaskan. Saya hanya ingin meminta maaf sama keluarga saya. Ayah jangan pergi. Jangan dengarkan kata-kata Mbak Narti. Orangnya memang begitu ya. Tinggal di sini sama kamu. Benar, pintar sih. Biarkanlah ayah pergi. Ayah hanya ingin meminta maaf kepada kalian. Ayah cuma ingin melihat keadaan kalian baik-baik saja. Biarkanlah ayah pergi. Ayah akan tetap terus mendoakan kalian semua. Toh, kalau misalnya ayah mati setelah ini, ayah harap kalian bahagia. Ayah harap kalian hidup baik-baik saja. Biarkanlah ayah pergi. Maafkanlah kesalahan ayah selama ini. Maafkanlah Minanti. Maafkanlah Minanti. Alah, ada satu bangka pakai khotbah-khotbah segala. Ayo pulang kita pergi.
Minarti. Maaf mbak, tadi waktu saya bawa orang tua itu ke Puskesmas, waktu lewatin jembatan, tiba-tiba dia melompat ke dalam sungai. Dan dia terseret ke arus sungai itu mbak. Tapi gimana keadaannya Mas? Dia bisa diselamatkan kan? Ayah senekat itu. Tapi ayah kami tidak kenapa-kenapa kan Mas? Saya sudah berusaha menolong bu, mbak. Tapi apa Mas? Ayah kami kenapa? Beliau bisa diselamatkan kan? Sekarang ayah kami di mana? loh, tadi Mbak Narti bilang bukan ayahnya. Sekarang kau bilang ayah? Saya salah. Sebenarnya dia memang ayah kami. Cuman tadi kami bertengkar. Ya Allah, kok aku bisa sekejam ini? Maaf Mbak, kami tadi sudah berusaha menolong. Tapi sekarang keadaannya sedang hujan dan air sungai juga meluap. Ternyata orang tua itu nggak bisa berenang hingga terbawa arus. Dan sekarang masyarakat sedang berusaha mencoba mencari mayatnya. Oh Mas Galip, begitu berat cobaan yang aku terima ya Allah. Baru saja aku bertemu dengan suami yang sangat aku rindukan. Sekarang kau ambil nyawanya begitu saja. Aku anak durhaka. Durhaka! Bagaimana bisa aku mengusir ayahku sendiri bagaikan sampah? Apa yang telah aku lakukan? Aku telah membunuh ayahku. Durhaka!